Misi dari Detektif Wan sudah terpenuhi. Yang sekarang dia harus lakukan adalah untuk lari dari persembunyian itu. Masalahnya yang terbesar adalah ternyata lokasi permainan ini adalah di tengah samudra. Setelah beberapa peserta berhasil, untuk ke permainan selanjutnya, beberapa yang kita sebut VIP, tamu VIP datang mengunjungi untuk menyaksikan permainan ini secara langsung. Di sini tidak digambarkan tamu VIP itu wajahnya gimana. Ada satu yang dibuka wajahnya, tetapi sisanya ditutup dan belum jelas di season pertama ini apa dan siapa tamu VIP itu sebetulnya. Lalu Detektif Wang menyamar sebagai seorang pelayan di sini ya, dan permainan selanjutnya adalah Glass Stepping Stone. Jadi dia mirip dengan engklek. Awalnya sebelum permainan ini dimulai, mereka harus memilih angka. Song Gi-hun sempat labil, dia berpikirnya terlalu lama, jadi nomor-nomor tengah sudah diambil orang lain. Dia hanya memiliki dua pilihan, memilih nomor pertama, nomor-nomor awal atau nomor-nomor akhir. Tetapi beberapa peserta juga ikut panik, mereka memilih nomor awal, disangka mereka nomor awal akan lebih menguntungkan. Pada akhirnya Song Gi-hun terpaksa mendapatkan nomor terakhir yang ternyata jadi sebelumnya pesertanya kan tidak tahu ya permainannya apa. Ternyata setelah mengetahui permainan itu, Song Gi-hun adalah yang paling beruntung karena dia adalah yang paling terakhir dan dia hanya tinggal mengikuti jejak peserta selanjutnya. Jadi tempat mereka bermain itu merupakan di satu jembatan yang terbuat dari kaca, di mana pilihannya cuma ada dua, kanan atau kiri, dan tapi di salah satunya ada kaca yang rapuh dan kaca yang kuat. Tentunya mereka yang harus yang ingin bertahan harus memilih kaca yang kuat agar bisa melanjutkan permainan. Nah, singkat cerita, ada beberapa dari peserta ini yang berhasil, ada beberapa yang gagal dan dia menginjak kaca yang rapuh sehingga jatuh ke dalam. Dan VIP dan para tamu VIP ini sudah seperti berjudi ya, dia ingin peserta beberapa yang bertahan. Nah, pada saat ini Detektif Wang dia berhasil untuk kabur dan merekam semua kejadian di sana. Namun ketika kabur, dia harus mengalami nasib yang kurang mengenakan, di mana pemimpin grup disebut juga frontman sempat melihat bahwa dia akan kabur dan dia mengejarnya, dan setelah berhasil mengejar itu frontman membuka wajah dan ternyata dia adalah orang yang Detektif Wan cari. Di sini Detektif Wan tertembak dan jatuh ke jurang, tapi tidak dijelaskan apakah dia benar-benar meninggal atau ada sesuatu di baliknya ya. Tapi di sini paling tidak kita tahu bahwa frontman adalah kakak laki-laki dari Detektif Wang. Yang berhasil lolos adalah hanya 3 orang, Sang-woo, Se-byok, dan juga Gi-hun. Nah, setelah itu para finalis ini dihadiahkan makan malam yang lezat. Tapi sebelum makan malam itu berlanjut, jadi si arena yang tadi dari kaca itu diledakkan. Beberapa serpihan kaca ternyata mengenai perutnya Se-byok dan Se-byok mengalami pendarahan yang cukup hebat. Jadi ketika makan malam, Se-byok tidak makan seperti biasanya. Dia mengeluarkan banyak sekali darah dan tidak ada obat atau orang yang bisa menolong dia. Nah, Gi-hun tuh paham, dia peka gitu ya dengan keadaan Se-byok, dan Se-byok ini sempat ingin ditolong oleh Gi-hun, tetapi ketika Gi-hun ingin mencari bantuan mengenai Se-byok sudah dibunuh oleh Sang-woo. Jahat ya. Nah, di sini ada sedikit pergolakan batin juga bagi para yang menonton pastinya. Nah, setelah itu lanjut ke bagian final di mana Gi-hun dan Sang-woo akan bermain permainan Squid Game. Jadi di sini adalah permainan terakhir yang mana kembali ke peraturan yang dijelaskan di scene pertama. Mereka bermain dan pada akhirnya singkat cerita harusnya Sang-woo dibunuh oleh Gi-hun, tapi Gi-hun mengurungkan niatnya. Tapi karena harus ada satu yang menang, maka Sang-woo paham dan Sang-woo menitipkan ibunya kepada Gi-hun dan Sang-woo pun bunuh diri. Maka dari itu yang keluar sebagai pemenang adalah Song Gi-hun. Tetapi singkat cerita Song Gi-hun kembali ke kehidupan yang nyata. Tetapi sayangnya Song Gi-hun tidak menyentuh hadiah yang ia dapatkan. Uang sebanyak 40 miliar won tidak dia sentuh sekalipun, dan sampai dia dihubungi oleh pegawai bank membuatkan dia satu program tabungan khusus gitu ya, karena dia merupakan nasabah yang mungkin terbesar menabungnya. Nah,
Akhirnya singkat cerita dia merubah gaya hidupnya, dia menjemput adiknya, merubah gaya penampilannya, dia menjemput adiknya Fedeok dan menitipkannya pada ibunya Sangwoo dengan sejumlah uang yang tentunya Gi-hun dapatkan dari permainan itu. Yang satu hal yang sangat menggelitik adalah di akhir Song Gi-hun bertemu dengan pria yang sama, tetapi Song Gi-hun akan bertolak ke Amerika sebetulnya, tetapi dia sendiri malah membaca kartu itu, menelepon kartu itu, dan dia ingin mengikuti permainan kedua. Dan saya yakin akan ada sequel dari season pertama Squid Game ini. Saya juga penasaran akan gimana, soalnya ada beberapa hal yang belum terpecahkan. Akan ada sesuatu tentang penjualan organ ya, atau black market di sini. Dan akan ada sesuatu yang terpecahkan antara si kakek itu, karena pada dasarnya si kakek ternyata diketahui di akhir episode si kakek adalah biangnya dari semua ide permainan ini, karena dia berpikir kalau manusia itu jahat pada dasarnya dan manusia itu saling egois. Karena kakek ini merupakan orang kaya yang tidak tahu harus menghabiskan uangnya seperti apa, dia ingin bersenang-senang. Dan tentu saja hal ini membuat Gi-hun marah. Dan Gi-hun ingin mencari tahu lebih detail apa yang terjadi dari permainan itu. So, itu tadi rangkuman dari cerita Squid Game season pertama. Sebetulnya overall ceritanya menarik ya, mengangkat permainan-permainan anak, tetapi ya memang ini adalah miniatur hidup, seperti halnya hidup adalah sesuatu yang kita harus jalani. Mau itu tidak adil dan tidak adil, kita harus bertahan karena keadaan apapun sebetulnya ini adalah tentang pilihan kita gitu. Pesan moralnya adalah kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap menjalani hidup sebisa mungkin kita, karena hidup yang tidak adil adalah hidup biasa. Yang tidak biasa adalah mengorbankan orang lain demi kehidupan kita yang lebih baik, dan itu sesuatu yang akan bertentangan dengan bertentangan dengan sense kita sebagai manusia ya. Oke. Rangkuman cerita dari episode 7 sampai 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap berada di channel ini Azima Bercerita. Jangan lupa supportnya, subscribe, like, share, dan juga komen di bawah untuk ide drama apa lagi yang harus saya rangkum ya. Oke Yorobun, itu tadi rangkuman cerita dari keseluruhan film Squid Game. Kita ketemu lagi di cerita Azima berikutnya. Terima kasih banyak. Annyeonghaseyo Yorobun.